Halo Halo semua. semuanya. Ya, Oke, kembali lagi ya kembali lagi ya. bersama kita deh. Oke, di FPL begini. Nah, kali ini kita ingin ngebahas di Game Week 19 ya, Game Week yang cukup ruwet. Nah, ini kita Bener-bener. record hari Sabtu ya. Sekarang hari Sabtu jam 21.44 nih. Tadi gue lagi nonton Indonesia ya, cuman gak tahu tadi skornya berapa. Terakhir gue Ya, lihat 2 3-2 sama. deh ini. Ini gue lagi nonton nih 3-2 depan. 3-2. Singapura menang. Enggak lah Indonesia. Oh, Indonesia. Oke. Sekarang kita lanjut aja ya. Ngomongin dulu nih soal fixture ya yang cukup bikin chaos di game week Ya, 19 ini. Udah ada 3 pertandingan bener-bener ya yang bikin para manajer pusing nih. Iya. Siapa aja tuh pertandingan yang udah di postpone anjir. Yang seenggaknya yang udah Iya, di jadi confirm. pertama ya 2 match pertama kita tahu ya Leeds lawan Liverpool itu postpone ya. Iya, Leeds barengan Liverpool yang kita tahu asetnya banyak banget ya, terutama Liverpool. banyak yang triple. Masih banyak yang peljijit gitu. Terus ada lagi Wolves lawan Watford. Jadi Watford ini emang masih banyak yang kena COVID, jadinya mereka ngajuin pertandingan ditunda, jadi akhirnya tertunda ya. Nah terus yang terakhir itu yang terbaru ya, Burnley lawan Everton. Leeds ya. Iya benar. Evertonnya ini nih baru, yang kena. Ini baru bukan buat Everton, maksudnya dia baru kena, terus si Burnley-nya yang kesian ya, udah 4 kali nih ngebikin pertandingan postpone terus. Nah, tapi menurut kita kayaknya Watford bakal tetap lanjut ya di game week 20 karena dia udah dari kemarin tuh kasusnya. Seharusnya dia udah masa-masa penghujung karantina. Jadi seharusnya dia match lawan West Ham nanti bakal lanjut ya. Sedangkan Leeds seharusnya meragukan nih. Nanti dia bakal ketemu kalau salah siapa sih, Aston Villa ya. Aston Villa ya. Aston Villa jadi kemungkinan bakal ikut blank. Terus juga begitu Everton. Nah, Everton nanti bakal ketemu Newcastle juga bakal ikut blank karena dia kasus baru gitu kan. Kalau melihat dari masa karantina seharusnya kan masih tuh ya, karena jaraknya sempit. Nah, di sini yang banyak pertanyaan itu adalah keep Salah atau enggak nih. Nah, di sini banyak banget pertanyaan ya. Ini dilema nih. Oke, ini adalah pertanyaan yang cukup banyak yang ditanyain tuh. Sebenarnya kita juga bertanya-tanya nih ke kita sendiri, ke tim sendiri. Ini mendingan gue sampai ngadain polling tuh di story IG. Iya. Saking bingungnya sendiri kan ya. Nah, sebenarnya gue ada 3 opsi gitu kan. Keep, jual, atau jual nanti. Yaitu jual pas nanti ketika lawan Leicester dan Chelsea, karena dia seenggaknya masih ada 2 match lagi sebelum dia caw ke AFCON gitu kan. Karena menurut sumber yang kita baca, Salah sepertinya bakal diizinin pindah ke pergi ke membela negaranya setelah match lawan lawan Chelsea, yaitu di game week 21. Nah, karena pada umumnya yang dipanggil itu pas Salah ketemu Leicester, yaitu di game week 20 tuh kebanyakan infonya ya udah mulai untuk ya udah persiapan gitu kan. Nah, pertama itu, kedua gue sayang banget melewati dia nanti pas lawan Leicester gitu kan, karena Leicester sejauh ini adalah masuk bottom 5 untuk big chance create. Jadi dia big chance create terbanyak sehingga dia bottom 5 untuk soal itu. Begitu juga dengan SGC-nya. Nah, makanya situ makanan banget buat Salah. Jadi kayak wasting aja kalau lo dijual terus lo masukin lagi di game week selanjutnya gitu kan, kayak menurut gue nggak banget gitu kan. Gue tetap keep karena untuk hal itu ya. Terus nanti karena catatannya sebenarnya bagus nih Salah. Dia sejauh ini lawan top 6 udah mencetakkan 6 gol sama 2 assist ya untuk rekor musim ini. Dan untuk lawan Leicester sendiri dia udah mencetak 4 gol dalam 7 game. Dan juga lawan Chelsea dia udah mencetak 3 gol 2 assist dalam 9 game. So lawan mantan timnya gitu kan. Yang mana juga si Chelsea dalam 6 game week terakhir baru clean sheet sekali ya. Meskipun tuh yang terakhir tuh yang udah ada Kante. Yang terakhir pas Kante udah main tuh. Iya. Nah, jadi mungkin kalau gue bakal keep at least sampai setelah Leeds postpone, itu udah postpone terus. Nah, gue ngincer 2 match ini. Jadi kayak gue bakal manfaatin itu. Kalau lo langsung jual ya? Ya, kalau gue di sini pengen bahas kenapa lo harus jual Salah gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu ya yang terutama sih ya untuk gue itu masalah budget gitu. Jadi di sini Salah yang lo tahu tadi dari beberapa match game week ke depan pokoknya dia cuma mainnya tadi lawan lawan Leicester sama Chelsea gitu. Sedangkan pemain-pemain lain itu ada yang double game week kan, ada yang nanti main nih game week 19 kan Salah blank.
Nah nanti budget lo itu misalkan lo jual salah, itu bisa beralih ke pemain lain kayak Son gitu kan, atau misalkan lo mau Ronaldo, misalkan salahnya lo ganti ke Bowen juga lagi oke gitu. Jadi yang pertama tadi budgetnya kenapa lo salah. Iya. Benar-benar. Nah terus untuk satu lagi alasan jual salah, karena yang lain ini kebanyakan takut jual karena nanti takut buybacknya susah gitu kan, karena harganya udah tinggi banget. Padahal nggak tinggi-tinggi banget maksudnya. Jadi lo misalkan lo jual salah sekarang, terus nanti lo setelah dia AFCON lo mau beli lagi, itu paling rugi 0,3. Itu juga kalau harga dia nggak turun ya. Jadi sekarang harganya kan 13,1. Nah harga jual sekarang tuh kalau lo beli dari Game Week 1 ya, itu 12,8. Jadi cuma selisih 0,3 doang. Nah itu juga kalau nggak turun. Nah kalau nanti turun harganya ya paling 0,2, 0,1. Jadi nggak terlalu banyak, tinggi-tinggi banget lah itu untuk buybacknya. Nah jadi makanya di sini nanti untuk untuk gue bakal jual salah sih di Game Week ini. Iya, tapi perlu catatan itu buat dia yang beli dari Game Week 1 ya, yang harganya dari 12. Kan ada yang beli dari harganya mungkin dia udah 12, sekian gitu kan. Nah itu sebenarnya lebih tipis lagi, seharusnya nggak perlu pusing ya. Iya, lebih tipis. Jual salah gitu kan. Nah jadi pertimbangannya itu ya sih. Jadi kalian harus sama nanti kalau emang kata lo dia nanti bakal lawan Leicester, nah kita bakal kita nggak tahu juga nih apakah Leicester nanti bakal nunda. Nah, isunya juga kan Leicester bakal ditunda ya lawan City menurut isu ya, walaupun belum ada berita apa-apa sih itu. City sosmednya masih update Natal aja gitu kan. Tapi kita ada info dari orang dalam deh ya, sepertinya bakal dipospon gitu. Jadi kalau emang lo nanti bakal ngarepin dia lawan Leicester, itu belum tentu juga, karena hal-hal dadakan di belakangan ini bakal sering terjadi gitu. Takutnya ditunda lagi kan. Jadi lo sayang banget kalau nggak jual sekarang gitu, buat upgrade ke pemain yang bakal dapat poin tinggi lah gitu. Jadi gitu deh. Oke, jadi ada indikasi kemungkinan dia bakal postpone ya, karena sekedar curhat nih guys, seharusnya kita besok atau hari ini pas di-upload kita ada live ya bersama MPL untuk bahas City lawan Leicester. Cuman ada info kalau pertandingan itu dipospon, makanya live-nya dibatalin gitu kan, atau diundur. Nah, jadi nggak tahu nih apakah orang dalam MPL punya informasi A1 gitu. Nah, sedangkan gue cari sih infonya memang masih rada minim isunya. Jadi semoga enggak ya. Kalau terjadi udah loh makin hancur dan gue saatnya gosok free hit. Oke, ini adalah alasan kita juga kenapa tadi lama ya upload sampai hari Sabtu gitu kan, karena tadi udah dijelasin ya, gonta-ganti materi karena banyak banget yang postpone. Karena gue jujur rely on spreadsheet-nya si Ben Crellin, dan ini sepertinya udah cukup mendekati final, seenggaknya sampai game week 19 nanti untuk mulai. Nah, kalian bisa lihat di situ, ini gampang banget ya. Ini yang versi paling simplify-nya gitu, yang paling simple. Dan juga ini hanya menampilkan game week aja. Versi dia sebelumnya ada yang kayak FA Cup, ada yang juga Carabao gitu kan. Nah, gue nggak mau bawa pusing. Nah, game week 19 ada blank, tadi udah jelasin. Nah, game week 20 juga ada potensi blank, tadi juga udah dijelasin ya. Newcastle, Aston Villa, Leeds, ada at least kayak 4 tim gitu kan. Nah, di game week 21 itu ada double game week isu, dan tapi persentasenya agak masih 50-50 menurut gue ya, karena di sini si Ben Crellin pun menulis yang warna oranye itu kayak 60-80%. Ini kemungkinan besar sih. Terus yang warna ungu itu 40-60%. Jadi kemungkinan ini juga agak ada tapi nggak terlalu besar. Tapi yang cukup besar itu adalah di game week 22. Nah, kan memang ada Ben Crellin juga udah menuliskan big blank game week ada di BGW 2, apa sih sebutannya? Ntar gue takut salah ngomong. BDGW. Salah ngomong. BDGW 22. Terus nanti ada blank di 30, terus nanti ada BDGW lagi di 35. Nah, gue nggak mau kalian nanti pusing ke sono, fokus aja dulu sampai game week 22 ya. Nah, ini sampai game week 22 ada banyak nama ya timnya. Di situ sepengalaman kita ya, kalau melihat musim lalu, kalau Ben Crellin udah warnen ini, sepertinya akurat gitu, bakal terjadi. Benar. Kalau warna kuning udah kayaknya udah pasti gitu deh. Iya.
kalau Ben Crellin ya. Cuman meskipun dia ngomongnya masih not really, tapi dia tulis most likely gitu kan, warna kuning 80-100%. Nah, jadi menurut gua ya nggak ada salahnya kita bakal incer pemain-pemain yang kuning tersebut di game week 22 ya. Mungkin ada catatan penting di spreadsheet ini nanti kalian harus ketahui player yang akan pergi meninggalkan AFCON itu kemungkinan sebelum double game week, yang alias game week 20 ya. Yeah. Atau sebelum game week 20-21. Salah sendiri dapatnya tuh kemungkinan game week 21 kan lawan Chelsea tuh. Kalau misalkan itu kan salah game week 22. Kok dia tadi lawan Chelsea seharusnya 21. Di game week 21, benar ya? Iya, dia kayaknya habis lawan Chelsea di game week 21 dia baru pergi ke Afrika sana ya buat bela negaranya. Jadi kemungkinan nanti salah bakal terakhir lawan Chelsea kemungkinannya, lawan mantan timnya. Iya, berarti dia nggak ngikutin kemungkinan double game week dia di game week 22 ya. Karena kemungkinan dia ada double game week Liverpool juga cukup besar di game week 22. Nah, itu jadi kemungkinan hampir semua pemain AFCON bakal tidak mengikuti double game week. Dan juga Leicester paling menguntungkan di sini menurut gue ya. Cuman tadi masih ada isu-isu untuk postpone match. Nah, di sini nih ada dilema untuk City. Aset City di sini no double ya. Yang artinya mereka bakal normal aja. Meskipun setiap match-nya mungkin bisa menang 5-0. Jadi menurut gue amannya ya kalian, kalau gue ya pribadi paling gue punya satu doang gitu. Gue bakal ganti-gantiin nanti midfieldnya City. Karena gue lebih cuan ke pemain yang double meskipun kayak ya lumayan lah 4 poin gitu kan dari blank. MU tim yang paling gue target, dan juga Tottenham tentu karena Tottenham meskipun tidak yang paling mudah dalam double, kalian bisa lihat tuh kayak yang gampang tuh kayak siapa tuh, misalkan si MU kali ya lawannya kayak yang gampang. Karena dia ketemu Aston Villa atau ini MU sama Spurs sih. Iya, MU sama Spurs sama Leicester kayaknya. Iya. Nah, iya. Terus juga apa? Iya, itu tadi gue kayaknya bakal ngincer pemain MU, kalau nggak Spurs sama Leicester. Itu udah pasti sih gue tiga itu. Sama ini juga apa namanya? Burnley sebenarnya juga ini sih cuman asetnya itu gue yang bingung tuh, asetnya mau ngambil mana Burnley kan, jadinya kayaknya enggak deh gue. Soalnya rencana gue deh nanti gue kalau bisa ya itu gue bakal bench boost nanti di game week 22. Kalau nanti kita ada gue banyak yang double gitu. Lu bench boost game week 22 justru ya. Iya, kalau memungkinkan gitu. Kalau pemain gue banyak, kalau pemain gue double semua. Apalagi kan mumpung lagi nggak ada salah nih. Jadi itu duitnya bisa gue pencar ke pemain-pemain yang main gitu, yang main double. Jadi mumpung ada kesempatannya, karena gue ngejar ranking juga nih kan. Ya beresin aja nanti tim lo nih, ngeliat kalau misalkan ada tambahan blank. Nah ini players to target kita tampilin aja ya. Kalian udah pada kenal gitu ya, siapa-siapa aja dari Leicester, ada siapa dari West Ham, dari Tottenham. Kalau West Ham pilihan paling jelas si Bowen ya. Bowen jadi mendapati posisinya si Antonio COVID, kemungkinan nggak tahu kapan balik. Terus juga kalau Antonio balik pun ya Bowen tetap aman nanti pindah ke kanan. MU Ronaldo, Dalot, David De Gea atau Rashford mungkin, dan ya Leeds mungkin Rafinha takutnya sebelum dijual ke Munchen. Iya, takutnya pindah ke Munchen anjir. Kapan sih isunya itu? Satu-satunya aset Leeds yang saat ini ya. Yang saat ini jadi idola malah pindah klub gitu. Alisman. Ya 50% ke atas golnya dari dia semua, involvement. Iya. Karena apalagi sama Bamford emang lagi cedera dulu nih. Jadi makanya dia jadi tumpuan. Iya. Habis dari Leeds. Oke, jadi itu nanti kalian lihat aja nama-namanya. Terus sekarang kita ngomongin soal chip strategi ya. Ini perlu dicatat, ini sebenarnya bukan pure opini kita ya. Ini opini yang berseliweran, banyak versi gitu kan. Nah, cuman ini yang paling mudah untuk
kita sampaikan gitu kan. Sebenarnya banyak versi lain gitu kan yang di Twitter. Nah ini yang di Instagram ada dari FPL Tips. Dan ini gue kayaknya relate ke gue gitu kan. Kita bicara soal kerelataan tim masing-masing. Nah kalau gue ini bisa dibilang cocok karena pertama ini untuk lo yang mungkin masih bisa selamat di game week ini tanpa free hit gitu kan. Kalau gue tuh termasuk itu karena gue cuman transfer satu aja, pemain gue lengkap 11 tapi nggak ada bench. Nah itu menurut gue masih survive gitu kan. Kalau nggak ada tambahan ini lagi ya apa namanya blank gitu kan. Blank yang game gue pakai tuh ya. Yang gue pakai bakal persis kayak gini gitu kan. Nanti di game week 22 gue bakal menggunakan free hit gue yang pertama karena gue belum gunain. Nah gue akan gunain untuk big double game week tersebut. Dan juga setelah itu gue bakal gunain lagi free hit di game week 30 karena game week 30 perlu diketahui ada blank game week ya yang cukup, kata Brian Crellin sih cukup lumayan ya ada lah gitu, cukup besar gitu kan. Dan nanti gue di game week 36 itu akan ada sama kayak game week 22 gitu katanya ya, yaitu adalah double game week. Jadi gue bakal gunain wildcard bisa dibilang sebelum game week itu tersebut ya, sebelum game week 36. Jadi bisa dibilang kayak game week 33 sampai 35 gue gunain untuk target kebanyakan game week 36. Jadi gue running fixture tersebut. Nah setelah nyampe game week 36 pas saatnya double game week itu tiba, baru gue gunain bench boost. Nah ini keuntungan kedua pada saat double game week itu adalah free hit sama bench boost ya tentu. Jadi kalau misalkan gue udah set up tim gue dari game week sebelumnya pakai wildcard, seharusnya gampang banget gue untuk bench boost gitu kan. Jadi kayak atas double bawah double itu paling ideal menurut gue ya. Dan juga yang itu tadi udah gue bilang sih ya. Ya tuh kayak, dan juga paling cukup populer lah strategi transfer kayak gini. Dan percatatan semua ini loh masih ada ya, kecuali mungkin wildcard gue udah gunain pertama kali. Ya. Oke, sekarang gue mau sebutin ini dia strategi alternatif nih selain yang tadi lo sebutin, yaitu kalau lu mau pakai bench boost di game week 22. Nah yang sama yang bakal gue lakuin nih sama kayak gue lakuin nanti, gue bakal gunain bench boost di game week 22. Jadi strateginya gimana? Jadi di game week 21 nanti kan lo udah dapat wildcard kedua ya. Jadi wildcard kedua itu lo dapatnya di game week 20. Game week 20 lo udah dapat wildcard kedua. Nah jadi strategi lo kalau lo mau bench boost di game week 22, lo nanti di game week 21-nya lo udah pakai wildcard-nya buat pemainnya, buat pemainnya yang main double di game week 22 nanti gitu. Jadi nanti pakai bench boost-nya lo maksimal banget tuh ya, mulai dari pemain inti sama pemain bench lo itu sama-sama main double gitu. Karena kan emang nggak bisa ya, buat yang belum tahu, soalnya banyak nih yang belum tahu kan, chips itu nggak bisa digunain di satu game week yang sama gitu. Jadi nggak mungkin lo pakai wildcard sama bench boostnya di game week 22. Nah jadi gitu tadi lo bisa pakai wildcard di game week 21, atau kalau lo sayang nih pakai wildcard, lo bisa nyicil dari sekarang nih pemain-pemain yang nanti kemungkinan besar tuh yang tadi yang warna kuning deh ya, tim-timnya yang kemungkinan besar main double tuh kayak MU, Liverpool, Leicester ya, sama Spurs. Nah lo nyicil dari sekarang tuh pemain-pemain dari tim itu, biar nanti di game week 22-nya pemain lo udah siap buat double semua dan bisa pakai bench boost. Jadi wildcard lo bisa dipakai nanti buat game week mungkin 23 atau 30 kan, 30 ada blank game week tuh deh ya. Jadi di sini apalagi cocok banget nih kan, gue free hit pertama udah udah kepake ya. Jadi ini bisa pakai di game week 30 ketika big blank game week. Nah nanti di 30 ada big blank game week juga tuh kemungkinannya. Jadi matchnya dikit gitu. Atau kalau free hit yang masih lengkap, lo bisa pakai juga di game week 30 gitu. Dan di game week 36, 37 juga ada big double game week. Nah free hit kedua lo nih dipakai di game week tersebut gitu, untuk menunjang poin tim lo gitu. Ini kalau yang main double udah pasti kan peluang poinnya lebih tinggi. Jadi free hit kedua lo pakai di game week 36 atau 37 deh, yang nanti bakal double game week lagi ya. Iya. Jadi kayak gitu tuh strategi alternatif kedua ya, buat lo yang mau pakai bench boost di game week 22. Gue kayak gitu sih, tapi gue nyicil nih, gue pakai strategi yang nyicil, nggak pakai wildcard gue. Jadi maksudnya lo bakal nyicil biar bisa bench boost di game week 22? Benar. Gue makanya gue mau jual
apa namanya kayak Lukaku gitu kan. Lukaku kan nggak double ya. Salah sebenarnya gue mau Salah juga salah maksudnya aku Lukaku. Salah cuman kan masalah nanti kan Afcon-nya. Dekatnya dikit banget tuh 19, 20, 21. Iya makanya gue nyicil kan rencananya sekarang juga min 8 nih. Sedangkan gue kan gitu. udah ada Reguilon, terus Liverpool udah ada gitu kan. Kali lubang tutup lubang minus mulu lah. Minus 8 per game week. Penuh sih pemain lu nanti di game week 22. Terus langsung bench boost ya. Iya. Oke, jadi itu sebenarnya kurang lebih 2 strategi sejauh ini ya. Pertama itu adalah apa yang namanya yang berseliweran gitu kan. Bisa dibilang ini menyesuaikan tim kita ya. Kita nggak coba bawain yang lebih advance lagi gitu. Kalau seandainya sisa berapa. Cuman kalau buat lo yang masih ada wildcard nih paling keren lagi gitu. Semua chips masih ada, wildcard nanti bakal habis sebelum game week 20. Lebih tepatnya 28 Desember. Jadi sebelum deadline kalian bisa gunakan untuk game week 20. Saran gue kalau lo masih punya wildcard di game week tersebut, lo pakai untuk lo targetin ke pemain-pemain di game week 22 gitu kan. Iya benar. Jadi itu kan ada yang DM dia baru pakai wildcard pertama week ini nih. Makanya gue saranin lo nanti pilih pemain yang nanti timnya bakal double game week di game week 22 gitu. Karena dia nggak tahu tuh strateginya karena mungkin baru kali kan. Akhirnya dia bisa sih kalau dipakai dari game week ini bisa. Cuman paling lo sisain pemain yang blank. Maksudnya yang blank biarin aja kayak tetap ada gitu. Misalkan kayak ya TAA Jota gitu kan. Kan nanti kan ada double game week, kemungkinan besar di Liverpool di game week 22, tapi itu juga kan masih probability gitu kan. Nah, jadi itu ada 2 strategi transfer, strategi chips strategi ya. Chips strategi dari FPL Tips yang coba kita cocokin dengan kondisi tim kita masing-masing ya. Nah sekarang berhubungan dengan tim masing-masing, gue mau coba strategi transfer ya. Kalau gue dulu kali ya. Halo? Ya udah ayo. Halo, ya. Kalau gue bakal ini agak mungkin bertentangan dengan apa yang tadi gue bilang. Gue mau jual Jota ke Son dan itu benar-benar bisa, dan tanpa harus ngorbanin pemain lain, dan ini akan menjadi 11 pemain yang siap di lapangan. Cuman ada beberapa isu pemain seperti Foden yang kabarnya indisipliner, kayaknya gak dapat kesempatan atau gimana, nggak tahu ya, karena Pep juga ngasih press score-nya abu-abu. Nah kedatangan Son nanti taruh ya ulang deh. Bentar. Ayo. Oke, strategi transfer gue mungkin akan menggantikan Jota dulu untuk sementara ini ya dengan si Son ya, karena Son itu bakal jadi aset long term gue mengingat jadwalnya menjanjikan dan juga double-nya ini. Pertama itu, kedua Jota bakal gue masukin lagi nanti setelah Salah keluar dari AFCON. Jadi gue masih mempercayakan Salah aja nih untuk nanti Leicester sama si Chelsea. Nah nggak apa-apa lah, nanti gue agak ribet di transfernya. Dan juga gue sebenarnya mengingat jadwal yang nggak jelas ini, gue menghindari triple pemain dalam satu tim ya. Pertama itu kayak balik ke hukum di musim lalu, hindari triple tim. Mungkin jadi kalau misalkan blank gak sakit-sakit banget. Terus juga pasang bench yang hidup terus juga hindari kiper dari klub yang sama ya. Perlu diperjelas, kiper dari klub yang sama ya. Bahman apa kabarnya. Terus juga ya gitu ya, pemasangan kapten dan vice kapten yang berbeda dari tim. Maksudnya kapten Salah, vice kapten misalkan si Martinelli gitu kan. Nah kayak gitu ya strategi transfer gue juga sebenarnya pengen masukin Martinelli dengan minus untuk mendatangkan Foden yang ada isu dia bakal isunya dia ini off field, apa sih istilahnya, pokoknya dia gak dapat tempat lagi sama Pep ya, denger gitu, karena masalah indisipliner atau apa gitu kan. Dan juga gue bakal menghindari aset City gue yang udah triple, apalagi nanti dia gak akan ada double gitu ya. Kalau nanti bakal jadi postpone sama Leicester ya beda lagi cerita, gue bakal pakai free hit, udah jelas ya. Kalau ada blank lagi dan pemain gue berkurang, gue bakal free hit yang pertama.
Itu gua. Oke, sekarang ke strategi transfer tim gue ya. Tapi sebelumnya gue ngasih tahu dulu nih keterpurukan tim gue saat ini deh gitu. Jadi bener kata lo ini, hindari triple pemain dalam satu tim. Nah di sini gue ada dua tim yang triple gitu. Walaupun si Watfordnya kan emang gue sengaja taruh Bahman sama Foster kan, karena kan Foster emang kiper cadangan mati sebelumnya, cuman malah sering main kan sebelum dia cedera itu. Nah makanya di sini kiper gue Foster. Tim gue tadi Watford blank kan, ada 3 pemain. Watford, Liverpool blank, ada 3 pemain juga gue. Nah terus selain itu Walker kan ya, Walker Pep udah beri statement kalau Walker itu masih bakal nggak main nanti. Udah 7 tuh ya, 7 nggak bakal main. Terus ada yang masih kuning, Tomiyasu sama Lukaku. Untuk Lukaku kayaknya sih kemarin kayak di Karabau main gak sih kemarin? Enggak juga ya, dia nggak main juga ya. Semoga sih nanti main ya pas lawan Aston Villa. Ya semoga. Ya jadi di sini tim gue yang nggak tersedia aja ya, karena blank itu ada 6. Ditambah tadi cedera Walker sama Tomiyasu sama Lukaku, total 9 gitu. Free hit gue udah kepake gitu. Jadi kemungkinan di sini gue bakal minus minimal 8 lah, minimal 8, bahkan bisa minus 12 nanti kalau tiba-tiba City postpone gitu kan. Nah di sini tadi gue udah sebutin strategi gue tuh bakal ngebuang Salah ya, di week ini udah mulai buang Salah gue. Karena emang tadi udah gue sebutin alasannya gue buang Salah buat budget gue buat ngelegain budget gue nih buat ke pemain-pemain yang lebih murah gitu. Kayak Bowen kemungkinan gue bakal ganti Bowen. Di spread ya. Iya benar-benar. Terus kiper ya. Kan gue nggak ada kiper ya, blank. Kemungkinan nanti Foster yang gue ganti Foster sih. Ya yang bakal gue ganti tuh Foster. Foster gue bakal ganti De Gea kemungkinan. Karena gue juga udah polling tuh di Instagram. Yang pilih atas bawah itu kebanyakan pilihnya yang di bawah tuh. Kiper gue ganti De Gea, Salah gue ganti Son. Nah terus Walker gue ganti Cancelo. Itu dengan catatan City nggak postpone ya week ini, semoga aja enggak sih gitu. Kalau postpone ya gue ganti mungkin ke defender lain lah pokoknya. Jadi gitu gue bakal kemungkinan transfer 3 pemain dengan cost min 8. Bisa lebih juga, bisa min 12 juga nanti kalau emang sewaktu ada blank lagi gitu. Jadi emang parah banget sih week ini. Di tim gue. Jadi itu transfer kita ya. Maksudnya nggak sebetulnya bakal, maksudnya gue udah keyakinan kayak gitu ya. Cuman balik lagi nanti kita lihat kondisi. Gue juga sendiri bakal ngelakuin transfernya H-2 menit ya. Kalau internetnya nggak lemot. Iya benar. Biasanya H5 menit pun udah kayak ancang-ancang udah agak maintenance tuh. Nah, apalagi nanti jadi ya amannya H-10 menit segala macam lah. Cuman ya enggak lah, lebay banget. Pokoknya seenggaknya udah minimal deket banget deadline ya, H-1 jam atau apa gitu kan. Karena apapun bisa terjadi, gue trauma sama kemarin Watkins. Nah, jadi itu ya kurang lebih pembahasan kita kali ini memang agak kurang maksimal ya, karena kita sendiri jujur kayak minggu ini kayak kurang bisa ngurus konten ya, karena kita masing-masing kayak udah mulai liburan kan, udah ada liburan Nataru gitu-gitu ya. Karena saat Nataru saatnya menunjukkan Kontoru. Apa tuh Kontoru maksudnya? Konvoi tahun baru. Iya, konvoi tahun baru maksudnya. Nataru aja bisa disingkat. Masa Kontoru nggak boleh disingkat ya? Nggak boleh diartiin sesuai yang Jepang gitu. Oke, jadi itu aja. Nanti kita akan lanjut ke IG ya, soal squad selection dan segala macam, dan juga mungkin pertama kalinya akan ada yang namanya kapten picks ya gitu kan. Setelah sekian lama Salah nggak ada karena selama ini salah. Nah, sekarang siapa aja kapten picks-nya ya? Udah ketahuan juga sih, Son, CR segala macam gitu kan. Ken. Martinelli banyak lah. Jadi itu aja ya pembuat kita hari ini. Semoga cukup relate dengan tim kalian dan menghindari tim kalian ke jurang yang makin terdalam gitu ya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.